Nah, ini ada fakta nih dari Klik Dokter ya. Sejak tahun 50-an gitu. Banyak peneliti yang menemukan fakta bahwa sebanyak 75% wanita mengaku kurang atau tidak menyukai ibu mertua mereka. Wah, kurang ajar nih. Salah satu proses di ta'aruf itu ada namanya kita tuh berkunjung sendiri ke orang tua calon tanpa ada si calonnya. Bawa martabak nggak? Bawa dong. Kenapa harus martabak ya? Ini lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Bapak di rumah juga semoga sehat-sehat semua. Nah, ini ngomongin apa sekarang nih kita? ngomongin ini sih. Kita lagi sekarang ini mau ngomongin bini sama orang tua kita. Istri versus mertua. Jadi kan di sosmed lah gitu ya. Gue juga suka ngeliat postingan-postingan gitu gimana istri versus mertua gitu. Banyak istri yang nggak akur ya atau kurang akur, kurang serasi gitu sama mertuanya gitu. Bahkan sampai perang dingin. Dan endingnya gitu. Ini apalagi khususnya buat si istri yang masih tinggal bareng mertuanya gitu. Dan ini yang lebih banyak, nanti mungkin kalau ada koreksi boleh di komen di bawah ya. Ini yang gue tahu itu yang lebih banyak terjadi adalah istri ini tinggal sama orang tuanya suami, tapi kalau si suami yang tinggal di Pondok Indah mertua tapi sama orang tuanya istri gitu biasanya aman-aman aja itu. Fan-fan aja. Kalau cowok, tapi kalau cewek memang ada aja nih kelasnya gitu kan, ada aja nih. Makanya kayaknya emang suami itu lebih bisa gampang lebih deket sama ibu mertua ya. Ataupun bapak mertua, karena mungkin laki-laki kan sifatnya bapak mertua, betul. Kan laki-laki lebih banyak, mungkin lebih nggak terlalu baper kali gitu ya. Tapi sama ibu mertua juga laki-laki tuh gampang deket suami, tapi iya benar. Beda halnya sama istri. Istri sama ibu mertua kan. Ibu mertua tuh bahkan endingnya itu adalah sampai ada yang si istrinya itu minta pisah rumah sama si mertuanya. Maksudnya kita keluar dari rumah orang tuamu gitu. Endingnya gitu tuh, istri minta rumah sendirilah biar nggak nyampur sama mertua gitu. Nah, ini ada fakta nih dari Klik Dokter ya. Sejak tahun 50-an gitu. Banyak peneliti yang menemukan fakta bahwa sebanyak 75% wanita mengaku kurang atau tidak menyukai ibu mertua mereka. Wah, kurang ajar nih. Berikut beberapa alasan menantu wanita tidak menyukai ibu mertua mereka. Jadi ini gue potong ya, mungkin buat sarana ya dari gue ya, buat orang anak muda, adik-adik ini yang belum menikah atau kena menikah, mungkin salah satu kriterianya adalah harus mencari cewek yang juga bisa mencintai, bisa menyayangi orang tua kita. Kalau enggak ntar berabe nih. Ya, gitu kan. Oke, ini alasannya nih. Menantu wanita tidak menyukai ibu mertuanya. Pertama, mertua menganggap menantu sebagai orang asing yang masuk ke dalam keluarganya. Ini ada lagi nih sinetron banget sih. Perebutan kekuasaan di rumah. Waduh, luar biasa. Gue nangis nih. Nangis. Sinetron Indosiar nih. Terus tidak sepakat. Emang kayak gitu ya. Mereka kan ibu sama istri kan sama wanita ya. Dia kan rasanya lebih sensitif, gampang cemburuan gitu. Jadi iya benar. Ya seperti itulah. Jadi ya kadang nggak memandang hubungan antara ibu dan anak, tapi malah ya bersaing. Betul. Terus tidak sepakat dalam hal mengurus anak. Nah, ini juga suka ditemuin nih ya. Iya. Beda-beda cara mengasuh gitu kan. Orang tua dulu sama orang tua zaman sekarang gitu kan. Terus salah satu atau keduanya sering tidak datang saat diundang. Ketiga, mengadu domba dan membanding-bandingkan. Wah, gawat nih kalau udah sampai membanding-bandingkan, gawat sih emang. Ya. Gimana? Ada yang punya cerita gak? Bisa pribadi atau mungkin temen atau siapapun atau lihat di sosmed, monggo di share.
Gue ada nih. Jadi temen satu inilah, sama satu ngaji sama gue. Dia curhat mulu sama gue. Jadi gini, dia punya masalah sama istri ini tidak bisa akur sama bapaknya temen gue. Bapaknya. Sama ibunya baik-baik aja. Dia nggak cerita sama ibunya. Okay. Tapi sering ceritanya itu sama bapaknya. Okay. Bapaknya. Tapi ya saking nggak akurnya, bahkan kata dia gini, tiap hari tuh nggak ada katanya, yang nggak ada tidak hari tanpa menghina bapak gue aja. Oh iya, waduh. Bapak gue serius coy, bapak gue tuh tiap hari dihina mulu sama dia gitu. Gue kalau nggak mikir anak, gue udah tinggalin nih orang nih, cewek nih, istri gue gitu. Ibaratnya dia mikir kayak punya anak segala macam kan. Ya ibaratnya kalau dia bilang, gue bingung lagi gimana. Ibaratnya bini gue tuh mesti kayak gitu. Sampai gue ke rumah orang tua gue aja itu nggak boleh kan. Oh, ini mereka kasusnya udah beda rumah ya? Udah beda rumah. Padahal udah beda rumah. Oke. Udah beda rumah dan gini, sampai ada satu kasus klimaks tuh gini, jadi ceritanya adanya teman gue ini mau menikah. Otomatis teman gue ini sebagai kakaknya lah gitu. Dan kemudian teman gue ini sebagai orang anak yang paling tua lah ya otomatis jadi orang yang berperan lah gitu. Apalagi ini ada anggota keluarganya mau menikah. Ya intens lah pasti hubungan sama orang tuanya gitu. Nah udah tuh bapaknya kan telepon terus sama teman gue. Cemburu lah bininya tuh. Sampai akhirnya gini. Dia itu temen gue lagi ke kamar mandi, HP-nya tinggal. Nelfon lah bapaknya. Diangkat kalau nggak satu sama bini itu diangkat. Terus bininya ngomong begini, ngapain sih telepon nyusahin aja gitu. Astagfirullahaladzim. Buset. Ini persis Indosiar sih nih. Iya. Ya Allah. Dia tiap hari ceritanya begitu. Bini gue gimana? Gue bilang ya udah sabarin aja dulu deh. Coba lu ngomong baik-baik sama bini lu segala macam, gimana sih caranya gitu. Susah aja ya, tiap hari gue kesel banget. Gue kesel kelas sama bini gue gara-gara dia gitu mulu sama bokap gue gitu. Sampai akhirnya bokapnya juga kesel kan gitu. Ngomong akhir ke temen gue, istri lu tuh cantik, istri lu tuh ayu, tapi akhlaknya nggak punya. Mending lu tinggalin aja. Orang tuanya sampai ngomong gitu. Si bapaknya ya? Si bapaknya sampai ngomong, udah mending tinggalin aja cewek kayak gitu mah. Ngapain lu punya cewek kayak gitu, kasarnya gitu. Cakep tapi nggak punya akhlak sekarang. Itu gue denger aja, ya ada yang begini. Apalagi yang serumah ya. Itu aja udah beda rumah. Soalnya kan biasanya kalau beda rumah kan ya dikangenin, berarti gitu ya. Kalau sering di rumah mungkin iyalah gitu kan. Iya. Tapi intinya itu sih, kita sebagai laki-laki misalnya kita suami ya, anggap mertua harus sebagai kayak orang tua kita sendiri kan, karena kita udah gabung keluarga. Istri juga harus menganggap orang tua kita sebagai orang tuanya sendiri. Iya benar. Jadi di situ adab-adabnya juga harus dijaga kan sebenarnya seperti itu. Iya benar. Dan memang nih yang jadi korbannya adalah nih kita suami nih. Kalau ada kasus kayak istri, karena kita di posisi yang bingung, kita harus adil dan bijaksana gitu kan sama keduanya ini gitu. Dan ini kadang bisa bikin, aduh kenapa harus terjadi sih gitu? Karena kita bingung kan. Satu sisi kita harus taat berbakti sama orang tua kita gitu kan. Tapi satu sisi kita juga harus melindungi si istri kita. Jadi kadang inilah korbannya si suami, akhirnya bingung nih si suami. Oke, ada lagi yang mau sharing? Jangan aja sama anak nih, gue bingung. Ya gimana nih? Kalau gue sih alhamdulillah ya, hubungan istri sama nyokap gue sama bokap, alhamdulillah adem ayem aja, baik-baik aja, nggak ada yang gimana-gimana, pokoknya ya selayaknya anak dan orang tua gitu, alhamdulillah. Kalau kalian gimana? Alhamdulillah sih, gue juga. Ini sih karena gini, karena gue ta'aruf ya, jadi di salah satu proses di ta'aruf itu ada namanya kita tuh berkunjung sendiri ke orang tua calon tanpa ada si calonnya. Jadi gue ini kan kita dirembukin sama guru ngaji, sama-sama dapat tugas tuh, nanti kamu ke rumah ini ya dalam keadaan dianya nggak ada di rumah, jadi ketemu sama orang tuanya. Nah gitu juga bini gue ke rumah. Nah dari situ tuh udah mulai
kayak pendekatan segala macam. Oh, istri lo juga ke rumah orang tua lo? Ke rumah gue sendiri ketika dalam keadaan gue nggak di rumah. Gitu. Jadi ketika masa taruh tuh gue kayak gitu. Dan emang itu ada salah satu tahapannya mesti kayak gitu. Lo bawa martabak nggak? Bawa dong. Kenapa harus martabak ya? Itu lucu ya. Itu kayak jadi bercandaannya ya. Next topic ya itu. Kita next topic apa ya? Gitu aja kali ya. Kenapa harus martabak? Martabak udah. Nanti next. Terus. Beli mobil belum cukup duitnya. Gimana kalau terus apa lagi? Udah sih ya. Berarti kan lo adem ayem ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lo Nif, ini kan ada kaitannya juga sama ini ya. Tadi misalnya perebatan kekuasaan, ngurus anak macam-macam. Itu sebenarnya alhamdulillah gue bersyukur punya ibu ya yang demokratis ya. Ibaratnya mungkin zamannya beliau dengan zamannya anak-anak sekarang untuk mendidik anaknya, mendidik cucunya itu beda, bisa jadi. Jadi tadi kalau misalnya terkait dengan ngurus anak itu, beliau sih malah cenderung menyerahkan aja ke gue sama istri gitu. Jadi kalau misalnya pas diginiin nggak terlalu banyak ikut campur lah ya. Justru malah mendukung. Nah ini yang gue salut sama ibu gue gitu loh. Jadi ya udah anakmu tanggung jawabmu, nanti di akhirat kamu yang akan ditanya, bukan ibu yang akan ditanya, bukan neneknya yang ditanya, tapi orang tuanya. Dan justru malah yang ditanya itu ibunya, ayahnya pasti. Kayak gitu. Jadi udah diserahkan. Jadi nggak terlalu banyak ikut. Ya orang tua lo juga, nyokap lo juga alhamdulillahnya kan bisa dibilang open minded lah, apalagi dalam terkait pengasuh anak kan. Kadang bisa kayak misalkan hal sepele aja kan, ada kalau orang tua lo nggak open minded gitu ini Pak ya, bisa jadi misalkan kayak sekarang gini lah, kan orang tua kita suka dulu kalau misalkan jatuh yang disalahin tuh ketok-ketok pintu disalahin pintunya gitu ya. Tapi anak-anak milenial sekarang tuh karena udah sering dapat ilmu dari psikolog, jangan suka disalahkan pintunya, nanti tidak baik. Nah, akhirnya si anak ini ketika ngelihat si neneknya seperti itu, ngasih tahu nih ke neneknya. Ada loh misalkan neneknya yang nggak terima gitu. Akhirnya akhirnya jadi malah ribut kayak gitu kan. Dan ada juga istrinya yang tidak atau salah caranya atau kurang sopan, kurang santun dalam memberitahu si ibunya kayak gitu tuh. Jadi beruntunglah kalau misalkan orang tuanya open minded, demokratis gitu ya. Nyokapnya Hanif demokratis nih di negara yang katanya demokratis. Okay. Alhamdulillah. Baik gimana ya? Aman ya? Aman. Ini sama nyokap. Iya, alhamdulillah. Makanya gue ingat ada suatu perkataan ulama, dia mengatakan salah satu kenikmatan terbesar dalam berumah tangga itu ketika istri bisa dekat akur sama ibu mertua. Itu ya nikmat ya, yang benar-benar kenikmatan. Karena kalau nggak akur ya. Si ulamanya bilangnya ibu mertua ya? Iya. Istri dan ibu mertua. Maksudnya emang jarang terjadi ya. Emang kayak Reza itu termasuk langka ya, ribut sama bapak ya. Itu. Jadi banyak konfliknya terjadi. Kalau nggak akur kan jadi kita sendiri kan nggak ngerasa nyaman kan. Aduh, mau belain siapa? Makanya yang menarik tuh, ya Islam tuh selalu di tengah-tengah. Jadi ada satu sisi kan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, intinya terjemahannya ya, laki-laki itu milik ibunya, wanita itu milik suaminya. Jadi ya kita sebagai laki-laki ya harus mendahulukan ibu ya, karena bakti kita perlu curahkan kepada ibu yang paling utama. Nanti kalau sebagai istri ya bakti kita dikasihkan ke suami. Tapi di sisi lain ya kayak apa yang tadi Hanif katakan tentang pendidikan misalkan. Kalau udah ngomong pendidikan ya itu udah bukan urusan ibu mertua, tapi udah urusan ke kita dan istri kita seperti itu. Jadi bukan diserahkan. Jadi masing-masing tahu hak dan kewajibannya lah seperti itu. Ya benar-benar. Ada batasan-batasannya gimana harus ke ibu, mana harus ke istri. Istri juga harus memahami seperti apa. Iya. Nah, yang juga suka jadi pemicu si istri versus mertua ini adalah salah satunya terkait keuangan ya. Gaji misalkan
misalkan nih suami dapat penghasilan, siapa sih ini sebenarnya nih yang harus dikasih terlebih dahulu gitu? Ibu kita kah? Mertua kita? Orang tua kita kah? Atau istri kita duluan nih yang dikasih gitu? Ini kadang kalau misalkan dapat istri yang tidak mengerti gitu, bahkan gue pernah dapat cerita ya, banyak sih, mungkin kalian pernah baca juga ya di Facebook gitu ya, pernah baca, kalau misalnya di Facebook udah lama sih, istri yang kesel sama suaminya karena pas dicek katanya sering ada uang transfer dengan jumlah sekian gitu, dan istrinya nggak tahu gitu, nggak tahu, padahal ternyata endingnya gitu si suaminya ini ngasih uangnya ke orang tuanya gitu loh. Dan ini sampai jadi hal yang diributkan sama istrinya, padahal kan orang tuanya gitu. Nah kalau lo semua nih, penghasilan kalian gitu ya, sekarang posisinya kan udah punya istri, udah punya anak, punya orang tua, siapa sih yang kalian dahulukan? Ibu atau istri? Kalau istri nih tanggal 25 nih, kita gajian tanggal 1, 31, besok 1 nih, ke rekening yang ini ya, udah duluan nih, apalagi kan tinggal serumah kan kita sama istri nih, kalau kita yang udah pisah sama orang tua kan. Jadi kita sebagai laki-laki ya punya tanggung jawab sama ibu ya, karena tadi hadisnya laki-laki itu milik ibunya, satu. Kedua ya kita sebagai suami ya punya tanggung jawab nafkahi istri, nafkahi keluarga, ya dua-duanya nggak bisa dibenturkan. Ada porsinya masing-masing sih, dan istri juga harus memahami ya, mungkin Allah alam apakah kayaknya nggak harus izin ke istri deh, Allah alam ya, yang penting kita menafkahi. Tapi ya sisi lain istri juga harus memahami ya bahwa ya nggak bisa yang namanya kita anak transfer ke ibu ya nggak bisa dimasalahin. Bener sih kan, menurut gue sih ya nggak perlu izin, tapi mungkin dikomunikasikan kali baiknya seperti itu ya, biar nggak salah paham tuh kayak yang tadi gue pernah baca di Facebook kan, karena salah paham mungkin, karena suami merasa ini kan uang gua ya, uang orang tua gue juga, jadi nggak komunikasi gitu. Yang baiknya dikomunikasikan gitu. Jadi masalah kayak tadi tuh perebutan kekuasaan gitu tuh kadang gue juga karena nggak mengalami kali, alhamdulillah ya, kayak merasa aneh gitu. Gue nggak tahu lo gitu nggak sih, kayak ya Allah, maksudnya itu kan orang tua lo juga gitu loh, ngapain sampai kayak gitu. Dan mungkin bisa jadi juga untuk orang tua, untuk para orang tuanya, maksudnya ibu kita gitu ya, atau bapak kita juga kan tadi kan dibilang tuh di sini tuh ada yang si mertua ini menganggap menantunya orang asing. Nah mungkin juga harusnya si ibu kita atau bapak kita jangan membedakan sih ya. Jadi jangan membedakan tuh antara menantu dan anak gitu loh. Jadi kan kalau dibedakan ya dia pasti merasa asing. Tapi ketika tidak membedakan kan menganggap, harusnya benar tadi Faik bilang ya kita harus menganggap mertua kita juga orang tua kita kan. Dan si mertua juga gitu, harus menganggap menantunya juga anaknya. Jadi benar-benar harus ya sama gitu loh. Jadi kalau mau kenapa? Iya terus lanjut dulu. Ya, nggak benar kan, maksudnya kita harus seperti itu kan, menganggap mertua kita orang tua kita juga. Dan si kita kalau nanti kita punya menantu, kita harus juga berperilaku seperti itu, menganggap menantu kita juga anak kita. Kalau mau belajar tuh kita belajar udah dapat contoh yang baik. Tahu dari siapa? Orang tua. Dari Pak Jokowi loh. Menantu dan anak adil, dapat porsi masing-masing gitu. Iya dong. Tukang bakso lewat. Beli bakso lah. Tukang hati bawa bakso. Pernah dapet tips ya dari seorang lainnya. Gimana sih cara mendekatkan hubungan kita dengan mertua atau hubungan istri dan mertua? Jadi kalau mau ngasih sesuatu nih ke mertua, misalkan gue mau ngasih atau lagi nih, kalau gue mau ngasih sesuatu ke ibu, maka yang ngasih itu istri gue. Oh iya. Dan sebaliknya kalau istri gue mau ngasih ke ibunya, maka yang ngasih itu gue, yang nganterin ke gue gitu. Nah, iya benar-benar. Jadi silang cross gitu ya. Nah akhirnya
itu bisa lebih mendekatkan antara menantu dan orang tua. Iya, gue pun ngelakuin itu sama istriku. Jadi kalau misalkan mau kirim uang atau hadiah, dia bilang gitu. Atau bilangnya gini, nih, misalkan gue mau ngasih ke nyokap gue. Ini gue bilang duluan tuh, ini dari Fani sama Angga, dari kita gitu. Dan istri gue pun sebaliknya gitu. Ini ada sedikit dari Angga sama aku gitu. Jadi benar sih yang Pak bilang tuh. Betul-betul tips yang mantap itu. Mungkin bapak-bapak yang belum mempraktekkan, boleh dipraktekkan Pak. Seperti itu ya. Insya Allah mujarab Pak tipsnya. Ada tips lagi ya? Kalau nih kita bacain aja nih. Biasa komentar netizen. Gua dulu nih baca nih, ada nih. Dilema banget itu antara istri yang durhaka sama suami atau suami yang durhaka sama ibu kandungnya. Ini nih yang dilematik memang. Lanjut baca lagi. Yeah. Kalau mihak istri terus bisa besar kepala nanti kalau mihak istri terus bisa besar kepala nanti dan makin susah dididik buat hormat dari menghargai ibu mertuanya. Suami harus bisa bersikap netral dan juga jadi penengah. Kadang seorang istri itu suka lupa kalau surga suami itu di telapak kaki ibunya dan surga istri itu ada di telapak kaki suaminya. Emang gitu telapak kaki suaminya? Mungkin tahu sih. Iya, ini kan tadi aku juga nggak tahu nih. Yang gue tahu kan emang surga telapak kaki ibu doang ya, yang gue tahu gitu. Kalau hadisnya laki-laki milik ibunya, istri itu milik suaminya. Baktinya dari sisi bakti. Lanjut komen berikutnya. Padahal menikah itu kan menjadi istri sebagai ratu buat raja. Tapi bukan bermaksud membuang orang tua loh. Tapi lebih baik tidak ada 2 ratu dalam satu istana. Berarti dia nih nggak mau tinggal bareng, maunya. Kayaknya dari komen dari sisi perempuan deh. Kayaknya. Pengen tinggal sendiri pokoknya kalau udah nikah. Jadi kesultanan sendiri. Tuh, pengen kerajaan sendiri. Oke, terus tapi memang betul kayak gitu sih ya, maksudnya ya tadi gue bilang ya, Islam tuh ada di tengah-tengah dan kita sebagai suami juga harus bersikap netral di tengah-tengah. Itu seperti apa tadi ngomongin bakti kita sebagai suami itu ke ibu ya, tapi di sisi lain ya benar nggak bisa ada 2 ratu di rumah. Kalau mereka istri juga punya hak untuk tinggal di tempat sendiri terpisah dari ibu mertua. Berarti kita udah berkeluarga sendiri ya. Betul. Kata orang tuh dalilnya tuh di surat At-Tolak ayat 6. Nggak bisa ada 2 ratu di rumah. Kayak Rasulullah juga gitu. Istrinya lebih dari 1, rumahnya sendiri-sendiri. Di ayat di surat At-Tolak ayat 6 itu, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi kita kasih tempat tinggal sesuai kemampuan kita dan intinya jangan sampai hati mereka itu sempit gitu. Kan kalau tinggal di rumah mertua kan kalaupun nggak terlalu akur ya akhirnya kan. Kayak di Medan ada tuh pengusaha, kalau pernah nanti jalan-jalan ke Medan itu ada, lupa di daerah mana. Jadi ada satu rumah nih, dari jalan kelihatan nih 4 rumah yang sama. Jadi dia ini pengusaha, punya istri 4, istrinya bikin rumah satu-satu dengan model yang sama persis, tapi dalam satu pekarangan kan. Jadi dia itu satu pekarangan. Nah dia ini satu pekarangan tapi beda rumah. Jadi gue kalau mantep nih orang luar biasa. Iya Rasulullah gitu kan berarti. Iya. Bertetangga. Tapi intinya jangan sampai walaupun satu pekarangan jangan sampai ibu mertua juga terlalu ikut campur. Betul. Keluarga juga itu sih. Poinnya di situ ya. Gue pernah baca cerita gitu deh, ada cerita seperti itu. Jadi mereka emang udah bisa rumah, tapi tetanggaan. Tetanggaannya cuma pakai melangkah lagi ya. Yang nggak masalah itu, tapi akhirnya yang terjadi adalah ibu mertua itu terlalu ikut campur ke masalah rumah tangga anaknya. Akhirnya ya berantem juga seperti itu.
Iya betul. Dan temen gue juga ada yang kayak gitu. Rumahnya pisah, tapi satu pekarangan. Ya tetap aja ada hal-hal seperti ini gitu. Si istri versus mertua. Terus nih ada lagi nih komen berikutnya. Mana sih ini? Oh, suami seharusnya jadi penengah antara istri sama ibu. Soalnya anak laki-laki kan sampai mati juga baktinya sama orang tua. Intinya sih gitu. Atau suami bicara pelan-pelan sama istri. Kenapa masalah itu bisa muncul? Coba itu tadi. Terus, nah ini kayaknya dari cewek nih. Gue termasuk menantu yang tinggal serumah bareng mertua. Awal-awal pernah ada konflik, tapi dari situ ya gue beradaptasi. Wah, berarti anak yang baik nih, dia bisa beradaptasi. Dan mulai mengalah dan sabar. Pasti soundtrack hidupnya aku menangis nih. Gimana pun juga, beliau ibunya suami gue. Nah, ini nih. Itu benar. Udah tanamin juga. Gimana juga ya, ini ibunya ngelahirin suaminya gitu. Coba suami ngobrol baik-baik deh sama istri, supaya bisa damai dengan ibu. Suatu saat istri juga akan punya menantu. Nah betul, jadi harus merefleksikan dirinya. Ya kan, one day lo akan jadi mertua gitu, lo akan punya mantu. Bener nih, cocok nih, bagus nih. Lanjut. Mertua dan menantu emang kebanyakan jarang bisa akur. Makanya lebih baik mertua dan menantu nggak berada dalam satu rumah. Lagi pula yang namanya rumah tangga nggak semestinya ada pihak ketiga yang masuk. Kalau sampai terjadi, rumah tangga nggak bakal benar. Yang namanya rumah tangga itu udah semestinya bahagia, susah senang ditanggung berdua tanpa ada campur tangan orang lain. Untung lo baca rumah tangga. Gue liatnya ini Pak RT ini. Ya? Lagi pula yang namanya RT nggak semestinya. Ini RT kurang ajar masuk rumah orang. Menghindari jadi gue ngerti maksudnya. Soalnya lucu loh, kalau sampai terjadi RT nggak bakal bener. Yang namanya RT itu udah semestinya bahagia katanya. Nih guys, tulisannya kayak gitu ya. Iya. Rumah tangga ya, bukan Pak RT, bukan Pak RT. Bahaya. Yang terakhir nih, coba ibu dan istri dikumpulin bertiga sama suami, diamprokin nih. Ngajak ngomong baik-baik deh sambil dicari win-win solution. Siapa tahu dengan begini bisa menemukan sumber masalahnya dan bisa dicarikan solusi ke depannya. Bagus ini dia mencoba demokratis, tapi harus hati-hati nih kalau orang tuanya termasuk yang bisa demokratis, orang tuanya misalkan demokratis gitu. Oke, tapi kalau orang tuanya otoriter sifatnya ditemuin gini, lebih dominan gitu ya. Kelar yang ada. Jadi harus membaca situasi juga sih. Gitu. Seru. Ada lagi yang mau tambahin nih, bapak-bapak, soal istri sama mertua? Ada yang mau sharing lagi? Atau bapak-bapak, kalau yang punya cerita boleh diceritain di komen terkait pengalamannya atau pengalaman teman atau pengalaman siapapun terkait istri versus ibu mertua. Tulis di kolom komentar seperti apa sih ceritanya. Gitu. Oke, kayaknya cukup ya. Kita ngobrol-ngobrolnya untuk tema istri versus mertua. Ya, semoga para istri dan mertua yang masih perang dingin, masih berkonflik, semoga bisa saling berdamai, diberikan jalan keluar untuk jadi serasi gitu istri sama. Kan enak jadi kan. Nggak ada dua ratu dalam satu rumah atau nggak ada dua ratu dalam satu kehidupan gitu kan enak. Jadi suami juga nggak pusing gitu untuk bersikap seperti apa. Semoga aja semua baik-baik aja. Oke, terima kasih bapak-bapak di rumah. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kalau dirasa video ini bermanfaat. Oke, thank you Hanif, Faik, dan Reja. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.